Perpustakaan yang baik itu adalah memuat beragam judul buku yang sesuai jenjang anak. Sebagai contoh, kalau di anak SD, berarti dia itu ada tingkat rendah dan siswa tingkat tinggi. Lalu dipetakan bukunya sesuai jenjang, karena pembaca untuk anak-anak setiap usia itu berbeda. Ada pembaca awal, baru pembaca menengah, dan pembaca tingkat tinggi. Mengapa siswa kurang suka membaca di perpustakaan sekolah? Karena buku-buku yang mereka lihat atau yang mereka ingin adopsi tidak mengunggah atau tidak tertarik bagi mereka. Itu tadi sebabnya, karena tidak sesuai usianya. Kemudian, apa saja faktor yang mempengaruhi siswa kurang berminat membaca di perpustakaan? Pertama, tadi sudah jelas bukunya tidak sebenarnya buku itu ada 3 unsur yang harus kita perhatikan untuk perpustakaan anak sekolah, terutama SD. Harus mengandung daya tarik, daya ubah, satu lagi saya lupa itu, yang penting ketiga itu harus memuat unsur itu pada perpustakaan. Kemudian faktor kedua adalah kurangnya desain perpustakaan yang menarik bagi anak-anak. Sebagai contoh, di perpustakaan SD itu terkadang banyak buku-buku yang bukan buku untuk pengetahuan untuk memuat keterampilan pengetahuan, melainkan buku-buku cetak pembelajaran. Sementara yang dikatakan untuk anak-anak SD itu harus memuat buku-buku yang menambah pengetahuan mereka di luar ilmu pengetahuan yang dapat dari sekolah. Bagaimana solusinya agar siswa tertarik membaca di perpustakaan? Yang pertama adalah bagusi dulu atau rapikan dulu isi perpustakaan. Kemudian isi-isi bukunya disesuaikan dengan jenjang anak-anak. Kemudian gurunya berperan sangat intens bagaimana menarik minat baca anak. Salah satunya adalah untuk usia rendah itu bagaimana mereka setiap hari mendengarkan cerita dari gurunya dengan metode mendongeng atau menceritakan buku-buku cerita yang bisa membuat mereka tertarik untuk membaca dan membaca lagi. Berarti menumbuhkan minat membaca. Iya, menumbuhkan minat membaca. Kemudian, ini kan di sekolah otomatis ada siswa yang lamban dalam memahami isi teks bacaan. Menurut Ibu, apakah membaca itu penting bagi siswa? Membaca itu sangat penting. Jadi untuk solusi anak yang lamban membaca itu kita buat pemetaan. Seperti contoh, kalau kita sudah masuk ke ilmu membaca, ada itu membaca nyari, membaca lancar, membaca nyaring, membaca senyap. Nah, untuk anak-anak yang memang kurang bisa menyerap bacaan, itu kita petakan lagi, kemudian kita atur pola. Kalau kita nanti daya asuh, kita atur pola untuk tingkat membacanya. Seperti dia sebenarnya ada 3 kategori juga. Dia pembaca tingkat pertama, kedua, ada tingkat ketiga saya lupa. Yang jelasnya kalau untuk pembaca awal itu gurunya memang harus memberi pemetaan usia yang belum lancar membaca, kemudian dia dibacakan cerita sehingga dia tertarik dengan cerita itu, dia ingin lagi untuk mendengar cerita gurunya, lalu lambat-lambat dia akan tertarik untuk belajar membaca. Berkaitan dengan masalah yang tadi, apa penyebabnya siswa sulit memahami isi teks yang dibacanya? Yang pertama adalah sebenarnya buku-buku kita, khususnya di Indonesia ini, terus terang bisa nanti melihat data untuk buku-buku teks usia anak-anak tersebut masih kurang. Sebagai contoh, anak kelas 1 SD itu seharusnya bukunya itu ada buku jenjang A yang memuat kata-katanya hanya beberapa kalimat saja. Jadi karena buku itu tidak ada, awal mereka ingin membaca, mereka langsung tidak tertarik. Melihat kata-katanya saja sudah panjang lebar, tidak menarik, apalagi minim gambar,
ya otomatis mereka tidak tertarik untuk membaca. Kita nanti bisa kasih salah satu contoh buku yang bisa menjadi pedoman kita untuk membaca awal atau jenjang A. Jadi solusinya tadi aku untuk mengatasi anak yang tidak memahami teks bacaan, bukunya dulu yang dibenar. Bukunya harus sesuai dengan usianya, jenjang usianya. Yang memuat juga gambar-gambar. Gambar itu membantu mereka untuk memahami itu. Kemudian ini ada permasalahan lagi, komunikasi antara guru dan orang tua itu biasanya di sekolah kan kadang tidak berjalan dengan baik. Menurut Ibu, apakah orang tua juga mempunyai andil penting di dalam pendidikan anak-anak? Oke, dalam kurikulum Merdeka atau kita sering menyebutnya itu adalah kurikulum kontekstual. Salah satunya adalah membangun kesepakatan kelas. Nah, guru sama siswa itu harus tentunya membangun kesepakatan kelas antara guru dan siswa. Begitu juga dengan orang tua. Guru dan orang tua harus intens, harus sesering mungkin membangun percakapan, membuat kesepakatan peraturan-peraturan apa saja yang harus dipenuhi oleh orang tua. Kemudian untuk menunjang lancarnya pembelajaran itu, orang tua tetap 100% andil, apalagi masalah literasi. Literasi ini dikaitkan dengan pertama adalah minat baca siswa. Nah, kadang orang tua itu tidak memperhatikan hal-hal untuk anaknya atau hal-hal untuk memenuhi kebutuhan anaknya akan buku. Kadang anaknya ingin membaca, orang tuanya sibuk main gadget, atau anaknya pengen baca, buku yang tersedia di rumah itu tidak ada. Jadi orang tua itu sebelum mengantarkan anaknya ke sekolah harus perkenalkan dulu dia buku bacaan yang sesuai dengan jenjang usianya. Apa saja yang menyebabkan sebagian orang tua itu tidak peduli dengan pendidikan anaknya? Yang pertama itu sebenarnya tidak peduli mereka tetap peduli gitu kan. Tetapi paradigma orang tua ini mengatakan bahwa kalau anak itu sudah dititipkan ke sekolah, berarti semua kebutuhan akan anaknya itu sekolah yang bertanggung jawab. Padahal tidak. Antara sekolah dan orang tua itu harus ada umpan baliknya. Yang pertama seperti saya bilang tadi, sekolah sudah menggerakkan yang namanya literasi untuk menumbuhkan minat baca anak. Tetapi kalau tidak didukung orang tua di rumah, otomatis itu tidak akan berjalan. Sebagai contoh, di sekolah itu pasti memiliki batasan waktu. Misalnya membaca itu hanya 30 menit. Otomatis kan tidak bisa satu bulan itu tuntas untuk menaikkan minat baca anak. Harus didorong oleh orang tua. Jadi kita memang untuk mensukseskan pendidikan ini, walaupun kurikulum kita sudah berkembang, tetapi kalau mindset orang tua tidak berubah, itu juga tidak akan berhasil dengan cepat. Upaya apa yang dapat dilakukan agar komunikasi guru dan orang tua itu dapat berjalan dengan baik? Oke, selama ini pengalaman kita adalah kita sosialisasi apa masalahnya. Misalnya tingkat literasi dulu yang kita bahas. Kita sosialisasi kepada orang tua bahwa literasi itu akan berhasil atau program sekolah itu berhasil karena adanya orang tua. Kita undang mereka, kita sosialisasikan, bahkan kalau perlu kita undang pakar ahli untuk itu. Kemudian kita buat kesepakatan kelas, kesepakatan kepada orang tua berapa persen mereka bisa menyumbangkan seperti ikut andil lah, ikut peran mereka, seberapa besar mereka bisa berperan menyelesaikan program di sekolah itu seperti literasi atau meningkatkan minat baca anak. Otomatis kalau sudah terbangun hubungan kepada orang tua atau terbangun kesepakatan orang tua, itu pasti program itu berjalan. Atau kita terus intens membangun percakapan. Nah, dalam kurikulum Merdeka itu percakapan antara guru, sekolah dan orang tua itu merupakan orang tua termasuk warga sekolah itu cukup harus cukup intens. Kenapa? Karena di dalam kurikulum Merdeka ini literasi numerasi itu sudah pasti, ya kan? Nah, untuk mengetahui fase-fase mana aja anak yang sudah berhasil, kalau orang tua tidak mau tahu tentang itu,
otomatis nanti anaknya itu butuhnya apa, dia tidak tahu bagaimana untuk mendukung program-program sekolah. Contohnya saja lah secara kecil, karena sekolah ini sudah punya program besar, ya kan. Orang tua meminta untuk yuk bawa anak-anak perpustakaan segala macam. Nah, kalau tidak ada orang tua mendukung, kadang orang tua tidak setuju dengan program itu, padahal program itu berupa program yang bagus gitu kan, memperkenalkan anak di perpustakaan, memperkenalkan anak dengan jenjang-jenjang buku. Kalau mereka nggak setuju, ya otomatis anaknya juga tidak bisa berhasil dalam kedepannya seperti itu. Berarti harus ada kerjasama yang baik. Kemudian ini kembali ke gurunya, kan ini ada sebagian guru itu kurang menerapkan model-model pembelajaran. Kalau menurut Ibu, apakah model-model pembelajaran itu sangat penting diterapkan dalam pembelajaran? Oh, sangat penting. Nah, model pembelajaran itu merupakan perjalanan menuju tercapainya tujuan pembelajaran. Sebagai contoh, kadang kita menghadapkan dengan suatu masalah, misalnya anak-anak ini kita katakan minat bacanya ada yang kelompok A tidak ada, kelompok B sedang, kelompok C sudah. Nah, kalau kita tidak bisa merangkum model pembelajaran apa yang bisa menyentuh untuk 3 kelompok anak tadi yang tidak memiliki minat baca, memiliki minat baca yang sedang, bahkan membaca yang tinggi, bagaimana ini bisa berjalan? Jadi kita harus betul-betul menerapkan model pembelajaran sesuai dengan masalah yang kita di dalam kelas, sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Jadi anak-anak itu bukan dijadikan objek pembelajaran. Kadang guru selama ini anak itu dijadikan objek, padahal tidak. Anak itu dijadikan subjek pembelajaran. Jadi karena mereka dijadikan subjek, otomatis guru harus merancang pembelajaran yang memang anak-anak ini ikut berperan. Salah satunya adalah apa? Memilih metode yang tepat. Jadi merancang sesuai kebutuhan Siswa. Apa-apa saja model pembelajaran yang dapat diterapkan di tingkat SD? Nah, saya berpengalaman pernah saya kasih berbasis masalah. Apalagi K13, baik kurikulum Merdeka, itu kan adalah kurikulum yang kontekstual. Anak itu hadapkan dengan suatu masalah yang dekat dengan kehidupan dia, yang dekat dengan keluarga dia, yang dekat dengan sekolah dia. Contohnya ada sampah. Nah, jadi kalau pembelajaran berbasis masalah kita ambil, mereka akan tahu nih mereka akan tahu nih apa sih solusinya. Jadi lambat-lambat anak itu akan berpikir kritis, yang memang harapan kita di abad 21 ini anak-anak itu bagaimana untuk berpikir kritis. Sebagai contoh, saya pernah mengalami saya hadapkan suatu masalah, suatu lingkungan yang kotor, suatu lingkungan yang memang tingkat literasi juga rendah, orang tua nggak peduli sama sekali dengan lingkungan. Nah, lingkungan itu kan bagian dari literasi sains ya. Nah, jadi anak-anak itu kita kasih umpannya, apa solusinya? Kasih mereka berpikir, atau bawa dengan, kalau di kelas rendah kita ceritakan, dalam suatu cerita itu ada nanti solusi yang memang terkait masalah yang kita berikan. Otomatis mereka berpikir, oh solusinya sama sekali aku tidak mau dong pakai plastik misalnya, atau sama sekali aku dari rumah harus bawa bekal makanan dengan misalnya Tupperware atau tempat-tempat makanan lainnya yang tidak banyak menumpuk sampah, yang tidak banyak menjadikan sampah itu banyak di sekolah seperti itu. Jadi bagusnya itu memang berbasis masalah. Kemudian selain itu, selain berbasis masalah, kalau untuk SD juga bisa kita giring mereka untuk berbasis project seperti itu. Kemudian sih banyak sih sebenarnya lain, inquiry juga, discovery juga, itu untuk anak SD juga bagus kita terapkan. Bagaimana caranya agar guru mau menerapkan model pembelajaran tersebut di kelas? Nah, kalau itu sederhana, sebenarnya berdasarkan pemimpinnya juga ya. Kalau misalnya ada guru tidak mau menerapkan suatu model dalam pembelajaran, coba balikan ke dia. Dia dijadikan subjek pembelajaran. Apabila dia dijadikan subjek pembelajaran, kita sebagai pemimpin memberikan suatu masalah, bisa nggak dia menyelesaikan masalah itu? Nah, model pembelajaran itu ada salah satu untuk menggiring anak untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi kita berefleksi. Guru harus sering berefleksi. Kalau seandainya dia jadi murid, bagaimana? Seperti itu.
Intinya refleksi. Kunci dari apa ya, Merdeka Belajar itu kan 3, komitmen, mandiri, dan berefleksi. Itu jangan kita tinggalkan. Iya, kembali kepada diri sendiri. Model pembelajaran apa yang dapat diaplikasikan, misalnya dalam di kelas itu kan ada materi perkembangan makhluk hidup, itu cocoknya pada pembelajaran yang mana? Nah, kalau itu kita buat dia nanti sebenarnya inquiry itu cocok, penyelidikan, ya kan, atau discovery juga cocok. Nah, kalau day project untuk itu terlalu ini ya, untuk SD project itu apalagi tentang perkembangan biakan itu sedikit sulit kan, kecuali kalau misalnya kita ambil materi yang memang bisa dibawa dia ke langsung ke kontekstual. Tapi kok inquiry itu saya rasa cukup bagus. Ya bisa pakai penyelidikan. Kemudian ini kan ada soal-soal apa ya? yang berpikir tingkat tinggi. Itu soal-soal hoax itu biasanya di mana saja bisa dikembangkan di dalam Dan kembali ini soal hoax itu kadang kita balik ya, kadang guru katakan hoax itu adalah pembelajaran yang sangat sulit, padahal tidak. Dikatakan hoax itu kita mampu menganalisis setiap butir-butir soal. Misalnya kita kasih pilihan ganda, kita kasih butir A, B, C, D yang memang kita membutuhkan daya kritis di situ. Jadi dikatakan hoax itu adalah suatu soal yang mampu kitanya sendiri sebagai subjek pembelajaran bisa menganalisis soal itu. Begitu. Jadi di mana saja bisa. Di mana saja bisa. Untuk biologi apalagi. Untuk matematika, iya. Jadi tak terlepas dari numerasi kalau dia matematika. Apalagi sekarang sudah asesmen kan. Jadi di numerasi itu kita bisa mencantumkan soal hoax. Nah, untuk IPA juga bisa. Kenapa? Misalnya fenomena alam, perkembangbiakan tadi itu kan memang perlu menganalisis kalau perkembangan biakan gitu. Misalnya kita berikan dia perkembangbiakan misalnya hewan memang biak, hewan misalnya melata seperti itu kan, itu nanti dia kan bisa berpikir nih yang mana sih perbedaannya gitu kan, dalam contoh dari segi perkembangbiakannya begitu. Itu mungkin dari segi gurunya mungkin bisa mendorong. Kemudian kalau dari sisi siswanya ini kadang masih sulit menyelesaikan soal-soal hoax yang ada di dalam pembelajaran. Nah, ini memang jadi kita pembelajaran ini ya, refleksi kita sebagai guru. Kenapa siswa itu sulit menyelesaikan soal hoax dalam pembelajaran? Karena tidak terbudayanya literasi tadi, membaca tadi. Karena daya bacanya rendah, penalarannya masih rendah. Ayo bagaimana dia mencetak soal? Makanya dasar kita ini adalah bagaimana kita merancang strategi literasi dalam pembelajaran. Jadi gurunya harus menguasai itu dulu, kemudian aplikasikan di kelas sembari kita mencari metode yang tepat terhadap kasus anak kita di kelas. Kita memperbaiki tingkat literasi mereka, kemudian kita rancang metode yang tepat untuk mereka. Itu pasti lambat laun ya, tidak bisa instan. Lambat-lambat anak-anak itu akan tergiring untuk berdaya kritis. Guys, tapi aku nggak boleh sentuh warna hijau. Ini permasalahan berikutnya. Ini kan ada guru belum memaksimalkan pemanfaatan IT dalam pembelajaran. Itu bagaimana caranya agar guru dapat memanfaatkan IT dalam pembelajaran? Caranya? Karena kan ada guru malas, walaupun Malas, ada ya. sarana prasarana Ya, jadi sekolah, begini. tapi dia malas. Kembali lagi memang ini berefleksi. Siswa yang saat ini diajari dengan dia kemarin itu duduk di kelas di tingkat dia SD dulu, itu udah pasti berbeda zamannya. Kalau kita misalnya generasi Y atau X, anak sekarang udah generasi Alpha. Nah, anak sekarang itu perlu sangat kontekstual sekali. Minimal kalau tidak kita bawa dia berhadapan langsung dengan objek pembelajarannya, setidaknya kita berikan dia media yang bisa menggiring dia tidak abstrak seperti itu. Jadi kalau tidak menggunakan IT, kita belajar tentang perkembangbiakan atau ciri-ciri makhluk hidup, kita tidak bawa media, coba gurunya suruh berefleksi, bisa nggak dia membayangkan, misalnya kaki cacing itu seperti apa, bisa nggak dia membayangkan? Terus kalau dia ular,
bergerak dengan perut bagaimana. Jadi kalau oke, ular itu tidak bisa kita bawa ke kelas, tapi setidaknya dalam tayangan video itu membantu guru juga dalam proses pembelajaran, gitu kan. Jadi kembali ke gurunya, seandainya gurunya seperti siswanya, bisa nggak dia diberikan pembelajaran secara abstrak seperti itu. Jadi sekarang ini kita harus ubah paradigma bahwa jangan biarkan anak itu untuk ini ya menghayal. Kadang salah hayal itulah anak itu salah ini ya, salah persepsi. Jadi kontekstual, makanya kurikulum itu berkembang tuh apa? Supaya kita merancang pembelajaran itu secara kontekstual, secara kehidupan anak. Jadi gini, intinya anak belajar itu bukan mencari nilai, tetapi apa? Anak belajar itu supaya bisa berkehidupan. Kadang ada anak dia bingung, aku belajar ini untuk apa ya? Gitu. Karena apa? Gurunya tadi banyak menggiring mereka untuk menghayal, bukan pada manfaat dia belajar dalam suatu objek tertentu. Gitu. Makanya terkadang anak Bosan, Nah, itu sering ketika bosan. belajar. Bosan Karena belajar. metodenya monoton. Monoton, konvensional. Misalnya ini ada kasus dalam materi pecahan, pemanfaatan IT yang bagaimana yang dapat diaplikasikan? Nah, kalau dia pecahan, itu kan gini. Kalau dalam pemanfaatan IT itu kita cari video, misalnya ada seseorang yang sedang gini aja gini. Ada sekelompok anak-anak, ya ini dalam video kita kasih ya, sekelompok anak-anak pergi ke rumah makan atau ke pizza, kemudian mereka beli satu pizza, lalu pizza itu bagaimana supaya anak-anak ini dapat semua dengan porsi yang sama. Lalu disitulah kita lanjutkan dengan numerasi tadi. Nah, pizza yang satu ini bagaimana anak-anak supaya semuanya merata dapat, yaitu harus kita bagi. Pembagian ini berhubungan dengan pecahan. Satu pizza dibagi berapa anak dalam satu kelompok tersebut. Nah, itu bisa kita tayangkan video anak-anak yang pergi berkunjung ke pizza, ke rumah makan atau ke pizza, atau anak-anak pergi misalnya ke apa ya, kalau dia pecahan itu ke pasar buah misalnya kan, dia di pasar buah itu, nah saya beli kelengkeng misalnya. Dalam kelengkeng ini ada 100 kelengkeng. Yang mau kita bagi adalah 10 orang, berapakah satu dapat, itu juga bisa. Berarti berupa video. Video juga, video ataupun kadang gambar juga bisa, gambar sepotong pizza tadi atau burger yang harus dibagi itu bisa. Itu sangat bagus sekali kan.